Welcome to my channel. Selamat datang di channel kami Rekam Jejak Misterius. Untuk kali ini kita akan membahas tentang misteri makam gantung sang pemilik ajian Rawa Rontek di Blitar, Jawa Timur. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mari kita simak video berikut ini. Kisah Patih Joyo Digdo, pemilik ilmu Aji Pancasona. Jika menyebut tentang makam gantung, maka orang akan teringat Joyo Digdo, seorang patih di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang sakti mandraguna. Kesaktian sang patih dikarenakan memiliki ajian ilmu Pancasona yang bisa hidup kembali ketika dia wafat apabila jasadnya menyentuh tanah. Sebelum diangkat menjadi patih, Joyo Digdo muda dikenal suka melakukan tirakat atau lelakon dan berpuasa sehingga mendapatkan berbagai macam ilmu kanuragan dan kesaktian yang dia kuasai. Bahkan gurunya tidak hanya berasal dari bangsa manusia, melainkan juga dari bangsa lelembut atau bangsa jin. Maka tak heran Joyo Digdo bisa menguasai ajian Pancasona atau biasa disebut juga ajian Rawa Rontek. Joyo Digdo adalah sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Dia juga memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari Kerajaan Mataram karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Joyo Digdo yang waktu itu masih berusia 30 tahun ikut melakukan perlawanan dengan Belanda, bahkan ikut perang gerilya. Meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan, Joyo Digdo menjadi orang paling ditakuti Belanda karena kesaktian Aji Pancasonanya yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Begitu jasadnya dibuang, dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun pada saat itu wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda. Maka Joyo Digdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya sampailah Joyo Digdo beserta pengikutnya di wilayah Blitar bagian selatan. Di kota ini, tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar, Joyo Digdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Joyo Digdo. Akhirnya Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut membuat Adipati Blitar merasa heran. Siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut? Kemudian Adipati Blitar mengirim utusan Telik Sandi untuk mencari tahu, dan pada akhirnya utusan Telik Sandi tersebut menemukan Joyo Digdo di sebuah hutan yang masuk wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, utusan Telik Sandi mengundang Joyo Digdo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah pada waktu itu masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Joyo Digdo ini, maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Blitar.
Sebagai manusia biasa, meskipun mempunyai aji pancasona, Joyodigjo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian pancasona ini, seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian pancasona ini dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisah, menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini hidup kembali. Eyang Joyodigjo dikabarkan pernah wafat sehari 3 kali, tapi setiap akan dikuburkan pada saat jasadnya menyentuh tanah, maka akan hidup lagi dan langsung bangkit. Beliau wafat karena ilmu pancasona yang diambil dari sang guru yang memberikan ilmu tersebut. Guru beliau bernama Kiai Imam Suyono atau Eyang Jugo yang wafat di usia 84 tahun karena sudah tua. Supaya tidak bisa hidup lagi, maka ketika Joyodigjo wafat, jasadnya digantung yang sebelumnya dimasukkan di dalam peti besi dan dikasih tiang penyangga sebanyak 4 buah yang terbuat dari besi, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 km dari makam Presiden Soekarno. Makam Eyang Sakti, yakni Eyang Joyodigjo, tersebut pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh peziarah, terutama dari kalangan spiritual. Berbeda dengan peziarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam dengan maksud tertentu, yakni ingin berguru ke Eyang Joyodigjo secara gaib. Tujuannya adalah untuk mendapatkan titisan ilmu aji pancasona. Makam Eyang Joyodigjo diyakini juga dijaga oleh 2 sosok gaib berwujud 2 binatang besar, yakni berupa ular raksasa besar dan seekor harimau loreng sebesar anak sapi. 2 sosok gaib penjaga makam ini konon merupakan parewangan pribadi Eyang Joyodigjo semasa hidup yang berasal dari bangsa lelembut atau jin yang berwujud binatang. Karena kesetiaannya kepada majikan ketika Eyang Joyodigjo wafat, maka 2 parewangan tersebut masih setia menjaganya. Itulah kisah pemilik ilmu ajian pancasona atau ajian rawa rontek, yang dimana mayatnya harus digantung agar tidak bisa hidup kembali. Bagaimana? Apakah ini menarik buat diikuti bagi para penonton? Komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tetap direkam jejak misterius.